Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan untuk materi Storm Live-nya. Masih dalam acara ngobrol santai STKIP Suar Bangli. Dan kali ini adik-adik kita akan berbagi tips dengan seorang dosen kita di STKIP Suar Bangli. Beliau adalah Ibu Desa. Ya, perkenalkan, Ibu Desa adalah salah satu dosen di program studi PGSD. Nah, materi kali ini kita lebih banyak mengenai tips bagaimana sebenarnya supaya kuliah itu tidak menyeramkan. Ya, bagaimana kuliah itu bisa bahagia. Kenapa kita pilih topik ini? Karena banyak sekali paradigma di luar itu kalau kuliah itu susah sekali. Kuliah itu seperti membuat kita tidak happy, tidak bahagia. Nah, oleh karena itu kita akan berbagi dengan tentunya Bu Desa hari ini bagaimana kuliah itu supaya kuliah dengan bahagia. Ya, oke, kita langsung aja. Bagaimana kabarnya Bu Desa hari ini? Baik Pak Pandi. Oke, nah Bu Desa, banyak kan orang yang berpikir bahwa kuliah itu susah sekali ya. Jadi tampaknya kuliah itu kok kayaknya tidak membuat kita happy. Padahal kan sebenarnya menuntut ilmu itu kan harus happy. Nah, tipsnya seperti apa tuh Bu Desa supaya kita bisa kuliah itu bahagia seperti itu? Silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Pandi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi yang paling penting itu agar kita itu bahagia dalam perkuliahan ini, yang paling penting itu adalah semangat ya. Kalau kita memiliki semangat, jadi kita itu akan senang datang ke kampus gitu. Jadi mahasiswa yang tidak memiliki semangat, terkadang ada halangan sedikit saja dia enggan ke kampus. Misalnya saja ketika ada kayak sekarang musim hujan, walaupun hujannya tidak lebat, hanya gerimis, jadi mahasiswa itu enggan datang ke kampus itu. Berbeda dengan mahasiswa yang memiliki semangat yang tinggi, jadi dia akan ke kampus. Gitu. Oke. Ya. Jadi intinya itu adalah semangat. Ya. Ya, semangat dari diri mahasiswa tersebut. Ya. Oke. Nah, selain semangat ini ada nggak tips-tips selain semangat ini? Ya, selain semangat ada kiat-kiat yang lain yang bisa membuat mahasiswa itu senang di bangku kuliah. Yang pertama itu mahasiswa jangan melakukan hal-hal yang tidak disukai. Ya, Bu Desa, misalnya kalau kayak gini, kita sudah masuk ke satu prodi, kemudian kita pasti ada rasa jenuh ya. Saya juga pernah mengalami waktu mahasiswa itu di semester awal itu, saya semangat sekali. Tapi sudah masuk ke semester 3, 4 atau 5 itu ada perasaan jenuh. Jenuhnya ini seperti misalnya jenuh belajar seperti itu. Bagaimana cara mengantisipasi ini? Karena mahasiswa itu monoton kegiatannya itu aja dari tahun ke tahun. Kenapa bisa di semester tinggi dia jenuh? Di awal-awal kuliah itu dia akan menemukan hal baru tamat SMA itu. Saya akan kuliah, begini suasana kuliah, dia senang awal-awalnya itu. Nah, kemudian setelah dia semester tinggi, dari tahun ke tahun begitu saja. Nah, bagaimana kiatnya? Jadi mahasiswa itu harus mempunyai kreativitas. Jadi dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, tidak ada salahnya sih mahasiswa itu menyenangkan dirinya sendiri. Atau memuaskan dirinya sendiri dengan hal-hal yang positif. Misalnya, kalau mahasiswa yang laki-laki, dia mengajak temannya untuk mengikuti klub futsal di pagi atau sore harinya. Itu kan dia senang menyenangkan diri sendiri dengan hal yang positif. Nah, kalau mahasiswa yang perempuan ya, itu dia bisa mengajak temannya itu untuk jogging atau jalan santai. Kalau futsal untuk mahasiswa yang laki-laki itu kan baru contoh aja. Kemudian kalau jogging ya untuk mahasiswa yang perempuan gitu. Oke, jadi intinya itu kita harus mencari aktivitas yang menyenangkan diri sendiri, tapi tetap positif tentunya. Karena kan. Nah, bagaimana kalau misalnya ikut organisasi seperti BEM atau UKM itu salah satu kiat juga untuk menghilangkan kejenuhan atau boring ini? Ya, kegiatan BEM itu kan tidak selamanya bersifat akademik Pak Pandi. Ada juga non akademik. Ya. Misalnya non akademiknya itu biasanya terlihat pada saat ulang tahun kampus. Ya. Oke. Pada saat ulang tahun kampus inilah
kembangkan kreativitas Anda sebagai BEM itu kan. Kalau sebelumnya itu kegiatannya akademik kan berbeda kegiatan akademik dan non akademik itu. Kalau misalnya pada saat ulang tahun kampus, kegiatan non akademik yang bisa diciptakan itu adalah mengadakan perlombaan yang mengundang canda dan tawa gitu kan. Ada nuansa baru di sana. Oke, jadi kalau bisa kita simpulkan sedikit, jadi buatlah aktivitas di kampus itu tidak hanya akademik ya. Buatlah dia berwarna, apa yang kalian suka, bisa misalnya kayak futsal, mungkin bisa buat tim futsal sendiri ya. Bisa, Ya, jadi itu misalnya ada kalau keseimbangan kebetulan nanti ya. antara otak kanan dan otak kiri ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Desa. Mungkin itu untuk tips sederhana kita bagaimana supaya tidak bosan kuliah, karena sebenarnya kuliah itu tidak hanya akademik aja, tidak belajar aja, banyak aktivitas yang bisa kita kembangkan ya. Salah satunya misalnya olahraga itu sendiri, maupun punya hobi yang lain bisa lakukan di misalnya di BEM dalam bentuk UKM ya. Baik Bu Desa, terima kasih atas waktunya, dan untuk adik-adik kita ketemu lagi di materi yang lain di Storm Live. Selamat pagi.